Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Alhamdulillah, apa kabar sahabat DSTV dimanapun berada? Berjumpa kembali dengan Edu Rizkan dalam The Talk Show Zona King. Seperti biasa, Zona King ini membahas hal-hal yang sangat fenomenal dalam masyarakat kita. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang fenomena travel umroh dan haji pasca pandemi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dunia travel umroh dan haji sebelum masa pandemi sangat menggeliat, bahkan sangat digemari oleh pebisnis-pebisnis. Namun sejak pandemi melanda hampir di seluruh dunia, seluruh sektor terpapar, bahkan banyak yang sudah terkapar. Salah satunya juga banyak sekali pebisnis-pebisnis di bidang tour and travel itu gulung tikar. Bahkan ada yang sudah banyak sekali yang berhutang karena tidak mampu memberangkatkan jemaah haji yang telah memberangkatkan jemaah umroh yang sudah menyetor uangnya. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas bagaimana penyelenggaraan ibadah umroh pasca era kebiasaan baru. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita beberapa orang yang sangat berkompeten di bidangnya dan sangat luar biasa. Kalau begitu langsung saja kita sapa dan perkenalkan satu persatu di antaranya. Yang pertama, assalamualaikum kepada Mr. Wael Ahmad. Nah, beliau ini adalah founder PT Jannah Firdaus, salah satu biro tour and travel yang bukan hanya level nasional tapi juga internasional. Selanjutnya di sebelah beliau ada Bapak Rahmat Syam. Assalamualaikum Ustaz. Beliau ini adalah Direktur Sales and Marketing dan juga Komisaris Utama di PT Jannah Firdaus. Selanjutnya juga ada Bapak Ustadz Bambang Cahyadi. Assalamualaikum Ustadz. Beliau juga adalah Direktur Utama di PT Jannah Firdaus. Dan yang paling cantik pada kesempatan episode kali ini dia adalah Ibu Nyimas Nurlina. Assalamualaikum Ibu Nyimas. Beliau ini adalah Kacap Agen PT Jannah Firdaus Agen Palembang ya Bu ya, cabang Palembang. Nah, kalau kita sedikit berbicara mengenai PT Jannah Firdaus ini kalau berdirinya sejak kapan ini? Siapa yang bisa mulai duluan nih Pak? Mungkin dari Pak Syam duluan bisa? Ya. Bisa gini? Pakai ini. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Jannah Firdaus, PT Jannah Firdaus Tour dan Travel, kita sudah beroperasi dari 2003. Alhamdulillah kita juga sudah mempunyai izin lengkap, izin PIHK, izin PPIUH. Jadi alhamdulillah semuanya sudah lengkap dan legalitas kita lengkap. Jadi ini yang kita sebutkan artinya bahwa PT Jannah Firdaus Tour dan Travel inilah salah satu perusahaan biro perjalanan umroh dan haji, dan juga kita adalah menjual produk-produk selain tiket, kemudian ada halal tour dan juga tour domestik dan internasional. Ini perusahaan kita juga, inilah artinya perusahaan yang berskala internasional, bukan hanya di Indonesia. Kita juga ada kantor pusatnya di Saudi, artinya di Madinah. Kemudian kita ada beberapa cabang juga di seluruh dunia. Berarti ini 2003, berarti sekitar sudah sampai dengan 2021 ini sekitar 15 tahunan ya. Lebih, alhamdulillah. Nah, di masa selama ini bukan usia yang pendek ya Ustadz ya, jadi cukup banyak. Kalau untuk sudah rentang usia yang cukup banyak ini, apakah ini hanya di Indonesia saja atau di hampir di seluruh dunia atau gimana Ustadz? Ya alhamdulillah, PT Jannah Firdaus Tour dan Travel ini nama di Indonesianya, tapi di Saudi kita nama syarikahnya adalah Majaya Diafa. Ini adalah muasasa kita di Saudi. Dan kita juga ada di Turki, ada di Mesir, ada di Tunis, ada juga di Malaysia. Luar biasa, memang ini PT Jannah Firdaus Tour dan Travel, ini yang kita bilang bukan skalanya Indonesia, tapi sudah internasional. Masya Allah. Jadi ini walaupun kalau saya pribadi ini orang awam mungkin baru mendengar Jannah Firdaus, tapi ternyata kiprahnya di dunia internasional bukan kaleng-kalengan Ustadz ya. Iya, alhamdulillah. Dan pada saat masa pandemi kemarin, di saat banyak sekali yang terpapar, bahkan saya bilang tadi banyak terkapar, sementara Jannah Firdaus sendiri masih survive untuk tetap
bertahan dan malah berkembang ya Ustaz ya. Ya, alhamdulillah. Ini mungkin nanti Ustadz Bambang akan jelaskan sebagai Direktur Utama PT Jannah Firdaus Tour and Travel. Baik, sebelum kita lanjut ke Ustadz, ini saya cukup penasaran nih dengan sosok yang paling ganteng dan paling tinggi sendiri sosoknya ini kepada founder PT Jannah Firdaus, Mr. Wael Ahmad. Kalau antum sendiri berasal dari mana Ustaz? أستاذ يسأل لأنكم ما شاء الله الغريب هنا الأطول واحد فيقول من أين أنت؟ Saya asli Mesir. Asli Mesir. Asli ya. Mesir, tinggal di Madinah 15 tahun. Masya Allah. Terus apa sih alasan utama memilih Indonesia sebagai salah satu target marketing untuk PT Jannah Firdaus sendiri? ما هو شو اسمه لماذا أنت تختار إندونيسيا لفتح جنة فردوس مع هناك دول أخرى المفروض تختارها؟ نحن الحمد لله نحن عندنا الأول عندنا في المملكة العربية السعودية عندنا 3 شركات. عندنا شركة فنادق نمتلك 5 فنادق في مكة والمدينة، وعندنا مؤسسة مزايا الضيافة، وعندنا كاترينج دابون وسنتارا. واندونيسيا جنة فردوس نحن نعمل ونخدم حجاج اندونيسيا وماليزيا وتونس من 15 عاما من جميع انحاء العالم، ليس فقط من اندونيسيا. ولكن كان عندنا من سنتين فاتوا عندنا علم ان راح يكون الوكيل الخليجي البروفايدر هو راح يكون متحكم في كل شيء. فاحنا اخترنا جنة فردوس عشان نكون من هنا من اندونيسيا وان ستوب سيرفيس، نقدر نخدم اندونيسيا من اندونيسيا. يعني نحن نمتلك في السعودية كل شيء، ونمتلك في اندونيسيا جنة الفردوس بروفايدر تمتلك كل شيء، فنكون وان ستوب سيرفيس، خدمة لجميع الناس ليس فقط للجماعة ولكن كمان للشركات. Jadi kenapa beliau memilih Indonesia? Karena banyak faktor. Yang pertama beliau sebutkan kita memang di Saudi sudah lama bergerak di bidang servis umrah dan haji ya. Dan kita tidak hanya melayani jamaah yang dari Indonesia, tetapi dari berbagai negara, sehingga kita punya cabang di berbagai negara tersebut. Di antaranya yang disebutkan oleh Ustaz Rahmat tadi, kemudian yang beliau sebutkan. Dan di sana di Saudi kita ada 3 perusahaan inti. Yang pertama di bidang perhotelan dengan nama Booking Internasional, kemudian di bidang handling dan visa dengan nama Muassasah Mazadiafah, dan di bidang catering itu dengan nama Dapur Nusantara. Sehingga dengan pengalaman kita melayani sekian jamaah dari sekian travel yang berbeda, dari berbagai karakter travelnya, ada yang jujur, ada yang amanah, ada yang nah ini kan banyak masalah, sehingga kita pelajari semua ini. Kenapa kita tidak langsung saja ke Indonesia, apalagi dengan info yang kita dapatkan dari salah satu tim kita yang berada di Kementerian Haji Saudi, bahwasanya nanti ke depan umroh itu akan berbeda sistemnya. Semua akan tersistem dan terkontrol melalui provider visa, sehingga mereka yang tidak bergerak di bidang provider nanti akan kesulitan untuk penjualan. Sehingga saat ini bukan hanya travel Indonesia saja yang gulung tikar, tetapi perhotelan di Saudi pun banyak yang gulung tikar. Dan alhamdulillah kita memilih Indonesia. Yang pertama karena Indonesia adalah salah satu negara yang jumlah jamaah umrohnya terbanyak setelah Pakistan. Kemudian customer kita selama ini juga banyak travel-travel di Indonesia. Nah, kita memilihnya dengan sebab itu. Dan setelah kita alhamdulillah memilih Indonesia dan Jannah Firdaus ini, alhamdulillah benar apa yang disampaikan oleh teman pada waktu itu, ternyata betul. Setelah diterapkan aturan terbaru, banyak yang tidak bisa jalan, dan alhamdulillah kita 3 perusahaan kita di Saudi jalan sampai sekarang. Dan perusahaan kita Jannah Firdaus ini juga alhamdulillah jalan sampai saat ini. وان ستوب سيرفيس لخدمة الجميع من هنا، نقدر نخدم الحجاج، الشركات، كل شيء من اندونيسيا، ما يحتاج ان هم يتواصلوا مع السعودية، لا جنة الفردوس هنا لخدمة الجميع. Jadi kita punya prinsip sistem one stop service. Jadi selama ini teman-teman travel yang beli paket ke untuk berangkat itu mereka harus kontak di Saudi. Mereka harus lelah ke Saudi untuk pembayaran dan sebagainya. Nah, sekarang tidak perlu. Kita sudah punya kantor di sini. Mereka mau hotel, mau visa, mau tiket, mau apapun, tinggal ke kantor kita. Jadi one stop service, apapun yang mereka mau sudah ada di pintu Jannah Firdaus gitu. Oh, jadi mungkin itu salah satu penyebab kenapa di antara banyak yang terpapar, sementara Jannah Firdaus sendiri masih tetap bertahan, bahkan berkembang. Mungkin salah satunya karena seperti apa yang dibilang oleh MC tadi, pabriknya punya kita ya. Bertindak juga sebagai provider seperti itu ya.
Nah, ini kepalang di Ustadz Bambang Cahyadi yang sudah pegang mic ya. Saya juga ingin bertanya sebelum kita bertanya apa sih kelebihan-kelebihan dari PT Jannah Firdaus sendiri. Saya ingin bertanya, usia 15 tahun itu bukan usia yang kecil ya, sudah beranjak remaja dewasa. Kira-kira apa saja nih kinerja selama 15 tahun ini yang telah dilakukan oleh Jannah Firdaus? Jadi untuk dibuka tahun 2003, Iya. ini kalau kita sendiri di perusahaan Saudi, jadi untuk dunia travel ini kuncinya sebenarnya itu adalah di Timur Tengah, di Saudi. Jadi saya bisa bahasakan 80% pelayanan itu adalah di sana. Adapun untuk di Indonesia itu hanya 20%. Artinya di sini hanya marketing, pendaftaran, diantar ke bandara, habis itu sudah. Iya. Nanti 80%-nya itu adanya di sana. Di sana, Nah, betul. kita di Saudi alhamdulillah dengan pengalaman kita yang kurang lebih 15 tahun melayani jamaah dari berbagai negara, sehingga Jannah Firdaus yang berdiri tahun 2003 ini sebenarnya dimiliki oleh teman. Dan kita akuisisi tahun 2020 kurang lebih. Dari sejak itulah kita kembangkan. Dan alhamdulillah kita lihat cukup signifikan perkembangannya, baik ketika dikelola oleh teman sebelumnya, dia bisa memberangkatkan sampai 200 penjualan visa, sampai 200.000 visa dan seterusnya. Nah, kita di masa new normal ini bisa saya bahasakan bahwa Jannah Firdaus ini top sekarang. Jadi dari jumlah jamaah yang berangkat, kemudian dari jumlah paket yang kita jual, karena kita penjualannya bukan hanya ke customer tapi juga ke bisnis, artinya travel itu beli paket kita. Jadi alhamdulillah perkembangannya cukup bagus, apalagi di masa new normal ini kita lihat yang lain masih jangankan Banyak jalan. sekali new normal, masalah-masalah baru juga timbul, termasuk masalah visa, Ustadz ya. Betul. Nah, kalau untuk di Jannah Firdaus sendiri gimana, Ustadz? Alhamdulillah tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Rahmat dan Mr. Wail, karena kita memang provider. Itu intinya Jadi, provider. Bukan Jadi hanya sekedar travel agent ya. Betul. Tapi levelnya juga di atas. Levelnya dari sendiri. itu ya. Jadi dalam dunia travel ini ada yang sudah punya izin wisata. Yang punya izin wisata sebenarnya dia tidak boleh jualan umroh. Dia harus menginduk ke travel yang punya izin umroh, namanya PPIU. Misalnya di Palembang mencari jemaah, terus kalau apa-apa terus menginduk ke Ya, yang sudah pusat, punya ya. izin. Nah, kemudian ada yang sudah punya izin haji. Iya. Level yang paling tinggi adalah yang sudah menjadi provider. Iya. Dan provider pun itu berbagai macam. Iya. Ada yang hanya provider visa, tetapi hotel, tiket dan sebagainya dia masih menginduk yang lain. Nah, Iya. kita alhamdulillah Sementara- selain kita sebagai provider visa, kita juga sebagai provider hotel, Luar provider biasa. catering, kemudian alhamdulillah juga kita untuk handling dan sebagainya kita sebagai providernya. Sehingga Waduh, alhamdulillah. ini informasi ini sangat penting sekali, Ustaz. Jadi dengan kata lain, kalau orang-orang di luar sana, orang-orang awam sebenarnya kalau tahu saja bahwasanya ada tingkatan-tingkatan, ada travel agent, kemudian ada provider, sementara Jannah Firdaus sendiri merupakan selain travel agent juga sebagai provider, harusnya secara logika banyak sekali pastinya masyarakat awam daripada gue ribet-ribet kesini situ ABC, mending pelayanan satu atap langsung ke PT Jannah Firdaus ya, seperti itu, Ustaz. Benar. Makanya ini yang perlu kita edukasi sebenarnya kepada jamaah, karena kita memang mau memberikan solusi untuk semua. Artinya mereka harus terutama teman-teman yang sebagai agen, kan, harus selektif kepada siapa dia kerjasama. Yang pertama izinnya ditanya, dia punya izin umroh atau, karena banyak akan mengaku saya punya travel, tanya dia nama travelnya apa. Jadi konsumen yang cerdas juga Ya, jadi kita tanyakan nama travelnya apa, nama travelnya A, tolong tunjukkan saya SK izin umrohnya. Kalau dia berani tunjukkan, dia punya izin. Nanti lihat di SK-nya, kalau dia tertulis atas nama persis seperti nama A, berarti dia punya izin. Kalau di SK-nya nama travel B, berarti dia menginduk. Ya. Nah, itu itu yang sering dia. terjadi, Ustaz. Ya. Sehingga pada saat mohon maaf, ini kejadian pernah menimpa saya juga. Dari Palembang travel agentnya A, sampai Jakarta agak terluntar-luntar rupanya B. Begitu sampai sana dapat bus yang ala kadarnya aja, transport mungkin karena pilihannya sudah tidak ada lagi. Ya. Kalau di Jannah Firdaus sendiri untuk transportnya bagaimana? Nah, kalau kita alhamdulillah mulai dari nama kita Jannah Firdaus. Ketika kita cek nama di izin kita Jannah Firdaus. Umrah itu umrah, haji pun sama. Kemudian di visa nanti ketika kita cek visanya, di situ akan tertulis nama muasasah, itu muasasah itu PT di Saudi, itu Mazaya Diafah, itu nama PT kita di Saudi. Dan nama travel di Indonesia itu Jannah Firdaus. Artinya kalau sudah di visa udah tertera, itu berarti kita kuat. Sehingga transportasi pun kita namanya Mazaya Diafah. Sehingga alhamdulillah dari
transportasi semua, tim kita udah sangat lengkap. Berarti si jemaah nggak perlu khawatir lagi di sana bakal di apa? Diintegrasi oleh muasasah imigrasi. Wah, ini kadang-kadang kan seperti itu, Ustaz. Sudah kita lagi nyaman-nyaman tuh tiba-tiba ada semacam razia seperti itu kan. Iya. Insya Allah kalau di PT Jannah Firdaus ini enggak seperti itu. Alhamdulillah enggak, karena memang semua kita atur dari Indonesia Iya. untuk paket dan sebagainya. Bahkan tim kita di sana kita yang atur. Nah, itulah bedanya kita dengan yang lain. Iya. Kalau yang lain dia walaupun sudah jadi provider Betul. di Indonesia, tapi di sana dia nggak punya kekuatan. Nah, Karena yang atur di sana orang situ. iya betul. Nah, kalau kita di sini alhamdulillah ada Mr. Wail yang langsung tinggal di sini. Iya. Jadi beliau langsung yang komunikasi dengan di situ, mengatur semau kita, Iya. bukan semau mereka. Nah, Iya, itulah iya, yang iya. kita kelebihan kita jadi dibanding kita yang lain. decision maker juga ya jadinya ya. Iya, alhamdulillah. Jadi tidak terlepas dari peran Mr. Well juga ya, alhamdulillah, dan bekerja sama dengan tim yang solid di tanah air juga di Palembang. Alhamdulillah. Terus kalau untuk airlines-nya sendiri, Ustaz, bagaimana? Nah, untuk airlines berhubung Ustaz Rahmat Nggak. lebih berpengalaman, saya akan alihkan ke beliau. Ini perbincangan seru ini. Baik, terima kasih. Jadi ini yang menariknya di Jannah Firdaus. Harga kita kasih harga terbaik, Hmm. pelayanan kita kasih terbaik, Iya. termasuk penerbangannya, Iya. penerbangan terbaik. Hmm. Alhamdulillah selama ini kita menggunakan Saudi Arabian Airlines, yang Wah, itu mana ini kita tahu ini perusahaan dari Saudi langsung. Jadi itu yang kita pilih dan itu menjadi prioritas kita untuk Ya. keberangkatan. Karena apa? Kita mengutamakan adalah pelayanan Ya. terbaik yang akan diberikan kepada calon-calon jamaah umroh ataupun haji dari Ya. Indonesia. Ini yang kita tawarkan. Terus ini Ustaz, tadi saya sempat baca sedikit brosurnya ya, bahwasanya sebelum bergerak di bidang travel umroh juga ini sudah sebagai catering juga, penyedia ini juga. Berarti saya yakin pertanyaan saya ini tepat. Kira-kira untuk jemaah Indonesia sendiri mengenai hotel dan makanannya seperti apa? Baik, ini juga artinya seperti tadi pertanyaan tadi mengenai penerbangannya apa? Iya. Sama juga, hotel yang kita kasih adalah yang hotel terbaik. Terbaik. Semua yang terbaik, kita bilang terbaik di Saudi ini, Mekah dan Madinah. Yang terbaik itu adalah dari satu yang dilihat adalah jarak. Jarak ya. daripada masjid kepada hotel tersebut. Ya. Itu satu. Itu yang menentukan itulah hotel yang Tidak terbaik. sampai berkilo-kilo. Oh ya. tidak, dan ini yang kita tawarkan Iya. untuk jamaah umroh Indonesia, artinya umroh dan haji. Kemudian catering tadi pertanyaan tadi, kita punya sarikanya namanya Dapur Nusantara. Nah ini juga kita Nusantara. punya, artinya punya Dapur Nusantara di Saudi. Berarti seleranya selera Nusantara. Insya Allah ini sesuai lidah daripada Indonesia. Iya, karena itu juga yang sering dikeluhkan oleh jemaah kita. Waduh, Betul. lidah saya tidak selera dengan. Betul Ustaz. Iya. Jadi memang terus terang kebutuhan-kebutuhan ini kita sudah pelajarin. Iya. Jadi inilah yang kita sampaikan, inilah yang kita tawarkan. Kenapa Jannah Firdaus memberikan ini adalah memberikan yang terbaik semuanya. Mulai dari pelayanannya, hotelnya, makannya, transportnya, dan semuanya dari mulai keberangkatan di Indonesia sampai di Saudi dan kembali lagi ke Indonesia. Waduh, luar biasa. Dan ini ada pertanyaan yang cukup pamungkas menurut saya. Ini mengenai, saya pernah mendengar katanya di PT Jannah Firdaus ini menerapkan yang namanya program zero deposit. Yang ini adalah keunggulan dibandingkan dengan travel agent lainnya. Bisa dijelaskan ya, Ustaz? Baik, ini alhamdulillah di Jannah Firdaus kita punya semuanya. Artinya Iya. produknya kita lengkap. Kemudian pembayarannya juga. Nah, ini Karena pembayarannya juga ini sangat sensitif betul. dan Alhamdulillah luar biasa. pembayaran ini kita buat artinya mengikutin. Artinya Ngikutin. daripada kebutuhan daripada masyarakat Indonesia. Iya. Satu kita tawarkan memang cash, ya. Cash artinya kita tawarkan, tapi ada lagi di luar dari cash ini Iya. adalah namanya cicilan. Jadi umroh dengan cicilan. Iya. Dan umroh dengan cicilan ini secara legalitasnya juga sudah diakui oleh Majelis Ulama Indonesia. Artinya sudah apakah Dikaji, sudah ya. dikeluarkan keputusannya itu dibolehkan. Dan alhamdulillah kita menawarkan ini program cicilan ini, inilah yang membuat artinya kemudahan. Karena insya Allah Jannah Firdaus dalam hal ini adalah syiar Baitullah. Iya. Kita mengajak lebih banyak lagi masyarakat Indonesia, khususnya yang Muslim, Ya. lebih banyak yang bisa berangkat ke Tanah Suci. Inilah kita sebut syiar Baitullah, dan inilah kita fasilitasin artinya tadi dengan cicilan. Artinya berangkat dulu, bayar kemudian, kemudian programnya kita namakan apa? Zero deposit. Nah ini nih,
Ini Apa sih zero deposit membedakannya, nih. kelebihannya Betul. dibandingkan dengan travel agent lain misalnya seperti itu? Baik, Ustaz. Alhamdulillah, zero deposit ini kita bikin program. Program di mana kita harapkan dengan cicilan, kita tahu persyaratan cicilan itu adalah 20% harus DP dibayarkan dulu ya. minimal ya. Minimal. Nah, tapi alhamdulillah kita di Jannah Firdaus itu kita sebutkan program zero deposit karena apa? Karena depositnya akan kita talangin. Oh, bisa diilustrasikan misalkan 20% dari Betul. Jadi misal katakan tadi itu paketnya 27.500, ya. kurang lebih 5.500.000, 20%-nya iya. tadi 5 itu jutaan. adalah Jannah Firdaus akan mengcover itu. Oh, seperti Ini yang program luar biasa kita sebut zero deposit. Akhirnya deposit itu tidak harus dibayarkan ke Jannah Firdaus. yang penting niatnya aja dulu ya. Niatnya dan insya Allah artinya dikasih kemudahan. Inilah Iya, yang betul iya, kita iya. artinya untuk syiar Baitullah ini Iya. kita buat caranya supaya artinya lebih banyak lagi yang bisa berangkat ke tanah suci. Berarti begitu banyak kemudahan yang diberikan oleh oleh Jannah Firdaus. Betul, Ustaz, betul. Ini alhamdulillah inilah fungsinya kita di sini, tim kita ini termasuk Mr. Wael Ahmad sebagai pendiri Jannah Firdaus Tour dan Travel. Inilah yang kita rubah konsep untuk umroh dan haji di Indonesia. Iya. Yang selama ini dianggap sulit, yang selama ini dianggap mahal. Iya. Ini semua kita rubah. Malah mindsetnya dibalik ya. Sekarang Betul. gue tanteng ya, lu yang mau berangkat, ayo gitu ya. Siap. Alhamdulillah. Yang Inilah penting lu mau program. dulu lah gitu. Betul, Ustaz. Ini Iya. yang kita sampaikan dan alhamdulillah inilah ya solusi-solusi di saat-saat apalagi di saat pandemi ini Iya. semuanya kita tahu situasi sulit, Iya. kita mengatasinya di situ. Nah, pertanyaannya ini mungkin mewakili jemaah juga ya, sebanyak jemaah. Kok berani gitu? Oke, kalau ini pertanyaannya Mr. Wael akan jawab, Mr. Wael Iya, Ahmad. iya, iya. Mungkin terjemah, Ustaz. Iya. سؤاله ليش نحن نتشجع في هذه كالمغامر يعني Apa tidak takut يعني rugi gitu ya? هل ما نخاف الخسارة دحين حندفع نغطي العربون 25% يعني ايش الفكرة هذه؟ بداية أولا هي إحنا دايما الكونسيبت الأساسي بالنسبة لنا إن هي خدمة حجاج بيت الله الحرام. دي رقم واحد، إن إحنا بنخدم الحجاج المعتمرين. طبعا إحنا طبعا بالنسبة للبرامج اللي زي دي يعني طبعا في ناس قدمت عند شركات تانية وفي ناس بقى لها سنة واتنين ما طلعوش وزي كده، فدي مساعدة منا لجميع الشعب الأندونيسي وجميع الحجاج الأندونيسيين ان اهلا وسهلا يجوا جنة الفردوس، وجنة الفردوس ان شاء الله تساعدهم وتكون في خدمتهم، وان شاء الله يا رب حتى لو في 10,000 احنا جاهزين ان شاء الله نوديهم. Jadi karena berawal dari niat, berawal dari niat untuk mempermudah saudara-saudara kita Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah. Ya. Jadi kita di Jannah Firdaus ini mengawali dengan niat insya Allah yang baik, dan kita yakin selama niat kita tulus pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Iya. Nah sehingga dengan niat kita yang seperti ini, alhamdulillah kita coba membuat konsep yang bagus, sehingga dengan konsep ini semua orang akan merasa mudah untuk sampai ke niat ke tujuan tertingginya kan. Yeah. Kalau kita di yang beragama Islam, saya yakin 100% lah semua orang pasti cita-cita utamanya adalah sampai ke tanah suci. Betul. Nah itu untuk menyampaikan itu kita olah dengan tim kita bagaimana supaya semua orang bisa ke sana, ke tanah suci. Alhamdulillah dengan berawal dari niat yang bagus untuk memberikan pelayanan kepada mereka, alhamdulillah insyaallah untuk mengenai yang tadi takut rugi dan sebagainya insyaallah tidak ada. Ya. Nah, tentunya dengan ini ya, program yang hebat didukung dengan tim yang solid juga ya. Alhamdulillah. Nah, kita beralih ke tim nih. Ngomong-ngomong soal tim, mengenai tim di Palembang sendiri ini, kita berlari sedikit ke Bu Nyimas ya. Di Palembang sendiri bagaimana potensi untuk jemaah umroh ini, Bu Nyimas? Alhamdulillah, tim Palembang Iya. sangat solid. Ya, sudah lama tuh Bu, baru? Kami baru bergabung dengan Jannah Firdaus Iya. kurang lebih sekitar 2 bulan ya. Ya. April 2021 Iya. kami bergabung ya, alhamdulillah. Dalam 2 bulan ini
kami sudah melaksanakan manasik umroh itu Iya. 1 Mei 2020 Iya. 2021. Iya. Itu kemarin ya alhamdulillah 35 orang yang ikut manasik itu rencananya untuk keberangkatan sekarang, tapi kami target ke depan insya Allah September 2021 ini kita akan berangkatkan 1 pesawat dari Palembang. Masya Allah. Nah, ngomong-ngomong, apa sih yang membuat Ibu yakin untuk bergabung dengan ini? Ibu kan tentunya bukan pemain baru ya. Tentunya dengan pengalaman dan juga apa yang dirasakan selama ini, kenapa klik saya kayaknya putuskan bergabung di Jannah Firdaus? Saya kebetulan hampir kurang lebih 1 tahun yang lalu mendekati masa COVID ya, Iya. bergabung di salah satu Iya, betul. travel lain. Ada sedikit kekecewaan. Kenapa ya, kita melihat yang ya terlalu banyak ketimpangan lah Iya, yang kami nilai ya, sampai akhirnya Hmm. saya mulai browsing Iya. Google travel apa nih yang bisa saya masuki, Iya. dan pilihan tengah malam saya buka kembali Google, kok yang muncul tuh nama travel Jannah Firdaus. Oh, trending Nah, COVID-nya selalu di atas ya. Iya, Jannah Firdaus yang muncul. Pagi harinya saya browsing mencari kontak person yang bisa saya Masya dapatkan. Allah. Ya alhamdulillah saya menantang beliau untuk segera datang ke Palembang, dan 2 hari kemudian mereka datang ngumpulin orang. Yaitu tadi 1 Iya, Mei iya. kami laksanakan manasik umroh 35 orang jemaah untuk berangkat. Mungkin kalau Ibu mencoba ke yang lain belum tentu seperti itu ya. Iya, betul. Wah, luar Ya biasa. responnya luar biasa. Luar biasa sekali responnya. Ketika kami Iya. ada grup tersendiri ya. Dan itu memantapkan ya, lebih Ya, ada memantapkan. Mr. Well juga di dalam grup itu. Kami di Palembang bertanya, kapan nih Palembang diadain acara? Iya, Beliau betul langsung menjawab 12 Mei kami ke Palembang. Itu Iya. luar biasa, kami yang Dengan mantapnya ya. Dengan Oh, dulu luar dengan Pak biasa. Bambang atau Pak Sam dulu? Luar biasa sekali ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, Ustaz. Nah, ini dihubungkan dengan pandemi COVID-19. Tentunya yang sangat berpengalaman di sini, apalagi katanya walaupun kan banyak sekali nih ceritanya, banyak sekali travel agent yang gagal memberangkatkan jemaah dikarenakan tanda kutip COVID-19, bahkan ada yang sudah terhutang atau yang banyak sekali case seperti itu. Dan yang saya dengar dari penjelasan Ustaz tadi, alhamdulillah tetap tidak ada hutang, tidak baik hutang memberangkatkan jemaah maupun hutang finansial seperti itu. Nah, ini resepnya apa? Terus kemudian apa sih bedanya sebelum dan setelah masa era kebiasaan baru? ايش هو سؤاله ايش دحين في شركات في هذه الاوضاع مقفله بسبب هذا، لكن نحن ما شاء الله ما زلنا موجود، ما عندنا ديون. ايش ال ايش ال ايش ايش ال ايش الميزه؟ حتى ما فيش ديون للأميترا، ما فيش ديون لناس، وكل الناس تسجل عندنا. يعني في شركات دحين عندهم أكثر من سنة سنتين ما أحد يمشي. يعني إيش الميزه زي ما احنا ذكرنا الحمد لله في مساله الكوفيد اللي فاتت، كنا اول ناس الحمد لله. كل الاسوشيشن سواء هيمبو سواء انفوري سواء اكبر الشركات كله راح مع جنة الفردوس، وكنا اول ناس تسوي سيدي تور مدينه، سيدي تور مكه، عمره مرتين وثلاثه. mengenai pertanyaan yang tadi beliau jawab. Poin yang pertama, alhamdulillah di masa new normal ini banyak kelebihan yang kita tawarkan, bahkan berikan kepada jamaah, dan itu terbukti. Di antaranya di masa new normal ini ketika yang lain tidak bisa melakukan city tour dan sebagainya, alhamdulillah kita sebagai yang pertama melakukan hal itu, sehingga yang lain pun ngikut gitu kan. Kemudian asosiasi dan travel besar lainnya pun juga banyak yang beli paket di kita. Nah, mungkin inilah yang membuat banyak jamaah, kemudian banyak travel dan sebagainya yang bergabung dengan kita. واحنا الحمد لله عندنا تطلع للمستقبل، ودايما عندنا معلومات مسبقه ان كيف راح يكون الاوضاع بعدين. يعني قبل العمره لما تبدا الشهر اكتوبر اللي فات، كنا احنا في شهر اغسطس بنقول للناس كيف العمره، كان يكون في PCR، في جارانتينا، في زي كده. ما احد كان معلوم، وما كان في رسمي من الحكومه السعوديه، لكن الحمد لله احنا كان عندنا الخبر من قبل هذا الامور. Kemudian yang kedua, informasi yang kita dapatkan dan yang kita sampaikan ke teman-teman yang lain juga selalu yang terupdate.
berkaitan dengan protokol kesehatan, berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan umroh di masa normalan ke depan, itu selalu kita alhamdulillah mendapatkan yang terupdate sebelum yang lain dapat, karena memang kita ada tim di sana dan kita infokan juga ke teman-teman yang terupdate. Itu yang poin yang kedua. Kemudian بعده إلى شيء ما فيش داعي. والحمد لله زي ما احنا قلنا كل شيء ملكنا الخاص، فما هنحتاج ناخد دين من حد الحمد لله. يعني الفنادق، الفيزا، الكاترين، كل شيء ملكنا الخاص، فليش راح نتداين. Jadi kemudian yang ketiga poinnya adalah alhamdulillah kita untuk bumbu dari travel ini alhamdulillah itu kita tanam sendiri. Jadi kita tidak perlu pergi ke pasar untuk membeli bumbunya. Sehingga kita alhamdulillah tidak sampai punya hutang baik ke vendor-vendor, hotel dan sebagainya, karena memang itu kita sendiri yang kelola. Kemudian kita alhamdulillah tidak punya hutang di finance, ya. Kemudian alhamdulillah juga kita tidak punya hutang jamaah yang tertunda. Itu. Jadi satupun jamaah yang tertunda kita tidak ada, kecuali kemarin di bulan Februari, karena memang disebabkan karena penutupan COVID itu tinggal 3 Februari. Pun nanti kalau seandainya hari ini umroh dibuka, besok pagi Jannah Firdaus bisa berangkatkan itu semua. Allah, Tidak perlu nunggu 2-3 hari, tapi Boleh besok pagi yang dulu langsung. ya. الشيء الاخير بس طبعا الموسم اللي جاي ان شاء الله العمره راح يكون نورمال، لكن انا بشجع كل الجامعات، كل التريفل، كل الناس من دحين لازم يسووا فاكسين لكل الناس. الفاكسين هيكون شيء ضروري ومهم جدا، بدون الفاكسين راح يكون صعب يروحوا عمره، لكن مع الفاكسين العمره راح تكون نورمال وطبيعيه، ما في جارانتينا، ما في شيء ان شاء الله هذا الموسم القادم. Kemudian ini nasihat atau himbauan dari Mr. Wail sendiri. Dari sekarang kita mulai vaksin. Ya, jadi mumpung ini program pemerintah ada vaksin untuk beberapa jenjang kan sekarang dibuka, mungkin alhamdulillah kita masuk aja di situ, apalagi yang sudah berniat untuk melakukan ibadah umroh atau ibadah haji. Itu syarat utamanya adalah vaksin. Sehingga kalau sudah vaksin ini menyebar, insya Allah nanti mungkin di bulan Agustus ini umroh akan kembali normal seperti biasa. Insyaallah. Jadi kalau sudah kembali normal seperti biasa, insya Allah banyak yang kecepretan berkah lah ya. Jadi teman-teman travel yang sekarang mungkin kantornya ditutup bisa buka dan sebagainya. Dan kelihatan طول ما العمره، طول ما بيت الله الحرام موجود، طول ما المسجد النبوي موجود، طول ما احنا لازم نسوي مشاركه ونصيحه لوجه الله، ونسوي دعاء، ونسوي تسويق للعمره والحج، لأن هذا واجبنا اللي الدين والشرع أمرنا بيه. أنا مو مع التريفل اللي يبيع كورما ولا يبيع زي كده ولا يبيع زي كده، لا، سوي شعار. الحمد لله موجود المسجد الحرام، وموجود المسجد الأقصى، وموجود المسجد النبوي. إن شاء الله جميعا يكون ليكم عمرة وحج قريب إن شاء الله. Kemudian nasihat untuk kita dari beliau, kita tetap optimis karena selama Ka'bah berdiri tegak sampai saat ini, ya kan, selama Ka'bah berdiri tegak, Masjid Nabawi masih ada, Masjidil Haram masih ada, seyakin-yakinnya umroh tidak akan pernah berhenti. Insyaallah. Jadi sekarang ini kita sedang diuji lah, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya mungkin kita yang bergerak di bidang dunia usaha umrah ini mungkin dengan tanda kutip menuhankan usaha kita. Tidak pernah membayangkan nanti suatu ketika akan terjadi pandemi seperti ini. Sekarang baru tahu ternyata yang paling kuasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya kita sudah duduk manis dengan hasil yang kita dapatkan dari umrah, ternyata sekarang kita lihat sendiri anunya. Menuhankan tim kami solid. Iya betul. Jadi paling bagus, tapi hanya Allah saja yang ini. Jadi nasihat beliau, selama Ka'bah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram masih ada, jangan pernah putus asa dan jangan pernah berhenti mengajak kaum muslimin untuk ke tanah suci. Karena ini bukan hanya mohon maaf, beda halnya kalau saya sekarang mengajak teman-teman untuk pergi tour ke Jepang atau ke Korea. Itu kan hanya semata untuk rekreasi. Tetapi ini panggilan agama dan semua kita yang beragama Islam sudah tahu kan rukun iman, rukun Islam kita, dan di situ ada haji, ada umrah. Artinya kalau bukan kita sebagai penyelenggara yang mengajak kaum muslimin, membangkitkan semangat mereka, lalu siapa lagi? Oke lah, di situ ada kiai, ada ustadz, ada habib, ada tuan guru, ada apapun namanya. Mereka hanya bisa mengingatkan dengan kajian-kajian dan sebagainya, tetapi mereka tidak punya alat untuk memberangkatkan. Nah, kita alhamdulillah kelebihannya di dunia yang memiliki travel umrah haji ini, kita bisa mengingatkan dan bisa juga memberangkatkan. Jadi dua pahala yang kita dapatkan, pahala mengingatkan dan pahala memberangkatkan. Jadi
kita walaupun kondisi saat ini mohon maaf mungkin lumayan terpuruk lah di dunia bisnis travel ini, tetapi kita nggak boleh pesimis, harus malah lebih optimis, dan insya Allah semua itu Jannah Firdaus lakukan untuk membangkitkan semangat. في سواء تريفل سواء اي شيء جنة الفردوس ونحن في خدمتهم. اي نصيحة اي شيء نحن ان شاء الله مستعدين لخدمة الجميع ان شاء الله. Dan kita untuk semua untuk semua jamaah, untuk semua teman-teman travel. Betul. Jadi apapun nanti yang dibutuhkan yang perlu ditanyakan, insya Allah kami selalu siap, tim kita baik di pusat maupun di daerah-daerah. Ya, dan juga mungkin mengobati kerinduan untuk berkunjung kembali ke kota Mekah dan Madinah. Insyaallah. Iya. Baik, terima kasih Ustadz. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Terima kasih banyak. Mr. Wael Ahmad, kemudian Ustadz Rahmat Syam, kemudian Ustadz Bambang Syahyadi, dan juga Ibu Ustazah Nyimas Nurlaini yang telah berkenan hadir. Jadi intinya, kalau yang saya sedikit menyimpulkan, kenapa masih survive bahkan berkembang lagi, diantaranya tanda kutip pabriknya punya sendiri lah. Baik itu skill, harga, SDM memang lebih unggul, kemudian skillnya lebih beda, dan harganya kenapa bisa jauh lebih murah dan bisa tidak zero deposit tadi, dikarenakan ya memang di atas rata-rata, bukan hanya sekedar travel agent ya kelasnya. Dan juga yang paling mahal itu adalah modal track record yang bagus, karena bagaimanapun juga kalau track recordnya jelek tuh sudah lama selesai. Dan alhamdulillah di Jannah Firdaus sendiri sudah terbukti sudah 15 tahun lebih, bahkan di tengah masa pandemi pun masih tetap berjaya. Baik sobat pemirsa DSTV dimanapun berada, demikianlah perbincangan kita yang mudah-mudahan singkat ini bisa kita ambil hibrohnya dan juga bisa mengambil hikmahnya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.